Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, setelah saya pelajari beberapa hari ini, kebetulan ada kabar yang cukup baik, ada juga yang kabar yang ya memang kita masih harus terus berjuang ya, alias kabar yang kurang baik ya. Kabar baiknya, chatnya ada terus setiap hari ya, cara terus baiknya. Meskipun memang kita bayar, tapi chat masuk tanda bahwa produk kita ini ada peminatnya. Sayangnya mereka hanya sekadar minat saja, tapi belum sampai jatuh hati. Maka tugas berat kita sebenarnya adalah gimana caranya membuat mereka jatuh hati. Nah, saya sengaja ajak Frida, saya rekam juga supaya Siva bisa lihat. Nah, ada beberapa poin sebenarnya yang bisa membuat mereka jatuh hati ke kita. Yang paling utama adalah gimana caranya membangun kedekatan emosi. Ya, cara membangun kedekatan emosi itu dengan caranya apa? Satu, fast response itu udah gak ada obat tuh. Ya, jadi gini, orang itu kadang membeli produk kita itu bukan karena dia suka sama produknya. Kenapa? Karena produk itu relatif. Coba deh saya nanya, yang jual kacamata kayak gitu banyak gak? Banyak. Yang jual jam tangan ini banyak. Tapi kenapa kita pilih ke toko A dibanding di toko yang lain? Kenapa? Mungkin yang pertama secara emosi ya, dia lebih fast response. Yang kedua mungkin tokonya lebih ngejreng, lampunya lebih terang. Jadi kita nunjukin toko yang itu, gitu. Atau mungkin penjual lebih ramah, kelihatannya lebih good looking, lebih santun misalkan. Itu emosi. Padahal sebenarnya toko yang ngejual jam tangan yang sama dengan harga yang nggak jauh beda atau bahkan sama, itu banyak banget gitu. Ya, sekarang PR kita adalah gimana caranya membuat orang jatuh hati sama produk kita sampai akhirnya dia bilang apa, gue mau beli. Itu kan PR-nya. Apa yang jadi PR yang pertama? Yang pertama, ya, ada ini ingat kalau perlu dicatat ya. Ada istilahnya singularity. Ya, ada istilah namanya singularity. Apa singularity? Kesamaan. Ya, gimana cara menemukan singularity? Cara menemukan singularity adalah menggunakan magic words. Magic words yang biasa dipakai sama orang Indonesia itu kata kebetulan. Kata apa? Kebetulan. Contoh gini ya. Contoh gini. Ya kak, aku tinggalnya di Padang nih, misalkan. Ya, tinggalnya di Padang nih. Ya, tahu gak? Gimana caranya kalau teman-teman bisa jawab nih hebat ya, gimana caranya orang yang dari Padang, sementara kita kan di Bali sama di Bogor, gimana caranya orang dari Padang bisa ketemu similarity-nya? Ayo, 50.000 saya kirim Shopee Pay. Ya. Jadi kebetulan ini konteksnya kebetulan banget ya, pas banget gitu. Kebetulan itu konteksnya pas banget ya gitu. Apa yang bisa dimunculkan dengan teknik singularity menggunakan kata kebetulan? Wah kak, kebetulan banget nih, orang jauh loh, Padang ke Bali jauh, Padang ke Bogor jauh. Gimana caranya supaya ada kata kebetulan? Wah kebetulan banget nih kak. Kira? mungkin kalau kebetulan banget kita bisa sambil jalan-jalan. Masuk juga sebenarnya, meskipun purpose utamanya mereka adalah untuk belajar. Tapi it's okay karena memang kan konsep kita nature gitu ya. Gak salah, tapi ada jawaban yang lebih tepat sebenarnya. Gitu ya. Wah kebetulan banget nih kak, orang ingat ya, kuncinya apa? Similarity. Ya, orang itu senang banget sama similarity. Jadi kita bisa arahkan mereka gimana? Wah kebetulan banget nih kak, lenyap 50.000 lenyap ya. Saya naikin 75 gimana? Shopee Pay. Wah kebetulan banget nih kak, kami sudah memiliki banyak murid juga kak, banyak murid atau banyak peserta dari Padang. Kesamaan nggak? Kesamaan. Yang dari Padang itu kalau doang gitu, yang lain juga banyak. Nah, maksudnya, nah ini kan sebenarnya sedikit pun nggak ada kesamaan sebenarnya. Bener nggak? Coba kamu perhatiin. Ini macam sosiologi, perhatiin ya. Padang ke Bogor jauh, Padang ke Bali jauh, ya kan? Tapi gimana caranya ada unsur similarity? Akhirnya apa? Dibuat jadi sama. Contohnya gini, saya pernah jelasin. Contohnya gini, misalkan ya, kamu kenalan sama orang di bandara misalkan.
Misi mbak, iya misi. Boleh duduk nggak? Boleh, silakan duduk ngobrol. Gitu ya. Siapa namanya? Saya Prida. Kamu siapa? Oh saya Rahmi misalnya. Oke Mbak Rahmi. Mbak Prida rencana mau kemana? Saya mau fly. Mau kemana flynya? Saya mau fly ke Makassar. Gitu. Kalau Mbak Rahmi kemana? Gitu. Saya mau flynya ke Bengkulu. Gak ada singularity kan? Tapi orang Inggris seneng banget sama singularity. Wah, Bapak mau ke Bengkulu ya? Mau kemana? Iya, saya mau ketemu saudara saya di Bengkulu. Oh, saya juga punya loh saudara orang Bengkulu. Singularity kan? Disambung-sambungin kan? Padahal sebenarnya nggak ada singularity-nya, gitu kan? Nah, ini yang penting ini pentingnya kita belajar soal singularity. Karena orang itu seneng sama kesamaan. Pernah nggak dengar cerita kayak orang interview nih? Atau orang ngomongin bisnis, begitu ngomongin hobinya sama nyambung, Panjang. jadi panjang gitu. Jangan ngomongin hobi, ngomongin asal aja. Bapak dari mana? Saya orang Wonogiri. Wah, bapak sih orang Wonogiri. Wonogirinya mana? Wonogirinya wah udah saudara ngobrol gitu ya kan. Tapi masalahnya gimana? Gua orang Wonogiri, dia orang Makassar, mau gimana? Bisa nyambungin nggak? Susah, kecuali kita main. Gimana? Oh pak, saya punya ponakan nih sekarang tinggal di sana, Pak, di Makassar. Kerja di sana dia. Oh gitu. Kerja apa dia? Kerja ini nyambung gitu. Padahal bukan dia yang di Makassar, saudaranya, ponakannya. Ngerti nggak? Sama halnya. Jadi gimana PR-nya? Cari similarity. Nah, gimana cara cari similarity untuk orang-orang yang mau les di kita? Ya, untuk orang yang mau les di kita, cara cari similarity-nya, fokus ya. Cara cari similarity adalah dengan mencari poin kesamaan. Contohnya apa? Kalau kita hanya ngobrol dia maunya lesnya apa? Tujuannya apa? Ini ngebangun kedekatan, ngebangun emosi. Kak saya mau kursus untuk ningkatin speaking skill saya. Kira-kira orang mau ngomong kayak gini, cerita atau dipancing dulu? Coba dari pengalaman kamu, orang bisa ngomong kayak gini, curhat kayak gini nih, saya mau ningkatin speaking skill kak, itu dia dipancing dulu atau ngomong sendiri? Kadang ada yang ngomong sendiri tapi jarang sih, saya lebih kebanyakan dipancing. Kebanyakan harus dipancing, ya. Terus dipancing, pancing dulu kak. Tujuan khususnya untuk apa nih? Ada kan ya? Ada nggak teksnya? Program sih, lebih program. Nah, oke. Kak, tujuan kursusnya untuk apa nih? Mau ningkatin speaking atau untuk tujuan lain? Kayak mau tes TOEFL atau apapun lah gitu ya. Pokoknya kita sudah senatural mungkin. Dia bilang, kak saya mau kursusnya dari speaking skill nih. Nah, di mana letak similarity-nya? Wah, pas banget. Bener gak? Wah, pas banget. Ada nggak waktu tes kayak gini? Cocok banget kayak kalau aku Itu masih masuk tuh, cocok banget masih masuk tuh, gitu kan? Wah, pas banget kak, bla 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 itu cocok, itu masih masuk gitu kan? Itu yang kita sebut dengan similarity, oke? Lalu teknik yang kedua adalah namanya harga coret. Ini bisa mulai dimainkan besok ya. Harga coret itu memainkan psikologi seseorang. Jadi kalau kita sebut harganya 2,2 misalkan, kamu set di harga basicnya berapa, gitu ya. Jadi 2,2 itu udah harga diskon, harga sebelumnya udah 2,5. Jadi 2,5 coret jadi 2,2, gitu ya. Itu bisa dimainkan di katalog, gitu ya. Nah, yang ketiga, membangun emosi. Membangun emosi itu kedekatan maksudnya ya, membangun kedekatan. Nah, membangun kedekatan itu bisa banyak cara. Salah satunya apa? Ngobrol intens. Gitu. Kenapa? Kalau kita jedanya kelamaan, mungkin dia balasnya bakal lebih lama lagi. Gitu kan nggak maksudnya? Kita ngebalasnya 2 menit, dia bisa 5 menit. Kita ngebalasnya 5 menit, dia bisa 15 menit. Dan seterusnya, lama-lama dia ghosting gitu. Karena tahu kita nggak karisma. Tapi kalau kita karisma, dia akan cepat balasnya. Nah, ini pentingnya kita punya standar prioritas gitu ya. Kalau ada yang mau ngerjain apa-apa, cek dulu ada chat nggak. Jadi itu sekarang udah jadi prioritas kita gitu ya. Nah, yang keempat, teknik follow up. Teknik follow up yang baik itu gimana sih? Teknik follow up yang baik itu ada 3. Istilahnya teknik follow up yang baik itu follow up yang tidak agresif, ya, soft dan edukatif. Bahkan kalau perlu entertaining. Itu yang susah gitu ya. Entertaining. Jadi jangan bertubi-tubi
atau kayak ada kesan maksa gitu, kak gimana kak diadakan kak, yang dibuat asik aja gitu. Kak kira-kira dari penjelasan kemarin ada yang kak masih bingung nggak? Tanya balik, namanya edukasi. Ini follow up yang soft untuk mengedukasi kak. Kira-kira dari yang kami paparkan kemarin, poin yang mana yang kakak kurang jelas? Gitu. Atau pakai teknik entertaining. Gimana contohnya? Kak, lihat deh. Kak, lihat deh video ini. Cuma 1 menit kok. Biar kakak bisa rasain vibes. Ini contoh, ingat teman-teman yang di follow up itu, yang kalian follow up itu kemungkinan orang tuanya atau pesertanya, dan mereka itu kemungkinan nggak ada orang yang suka di follow up dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang membabi buta gitu, dengan cara yang ugal-ugalan. Pasti kan pengennya dibuat soft, senyaman mungkin. Kalau kita mau follow up dia dengan berbagai metode, kemarin kita udah nanya, kak apa yang kurang jelas dari penjelasan saya? Itu soft kan? Kita nggak nodong dia, nggak nodong dia. Nah besoknya, kalau atau 2 hari kemudian, kita follow up dia dengan cara lain yang jauh berbeda. Kalau kemarin nanya yang kurang jelas, kalau sekarang kak, lihat deh video ini cuma 1 menit kok, biar kakak bisa, biar kakak bisa ngerasain vibes Kampung Grace Nature walaupun baru dari YouTube. Udah, itu aja. Sisinya apa? Isinya link. Who knows dia klik, begitu dia klik dia nonton, seru banget ya. Dia berubah pikiran, gitu kan? Teknik follow up, gitu ya. Teknik follow up. Nah, nextnya ada namanya short program. Ini bisa diminta biasanya. Ini sih topik pembahasan lain ya. Ini topik pembahasan lain, short program. Karena kan saya sempat baca kemarin chatnya kalau nggak salah kayak kelamaan, bilang gitu ya. Ada nggak yang di bawah 2 minggu kalau nggak salah? Kelamaan jarang sih, tapi rata-rata kejauhan sih. Kejauhan ya. Iya. Oke. Nah harus disiapin tuh kalau ngomong kejauhan gimana? Disiapin. Ya, contoh kalau kita bilang iya kak memang jauh, salah. Biasanya jauhnya apa kalau dia bilang jauh? Iya, saya mau jauh tapi banyak kalau dari peserta luar kota datang ke sini untuk belajar, mungkin kalau mau merasakan suasana belajar di awal. Oh iya, itu sih udah oke. Jadi short program itu tujuannya untuk mereka yang beda kasus ya. Ini untuk mereka yang kalau 2 minggu kelamaan. Contohnya kalau orang kerja, paling lama berapa sih cuti? Ya kan? Kalau dia masih utuh cutinya 12 hari kalau masih utuh. Kalau udah pakai paling berapa hari? Paham maksudnya ya? Jadi kalau short program solusi buat mereka yang nggak bisa lama-lama stay-nya. Kita bikin program 3 hari, 2 hari gitu ya. Nah kalau untuk yang nanti bisa minta tolong ke ini ya, bisa minta tolong ke Ari buat desain. Jadi kamu mau Grace Nature program yang ada yang 3 days 2 night sama ada program yang 4 days 3 night. Ya kalau 3 days 2 night itu kan 3 hari 2 malam. Kalau yang kedua itu 4 days 3 night, 4 hari 3 malam. Gimana cara nentuin harganya? Dilihat dari harga per sesi per hari aja. Berapa harga 2 minggu masih ingat ya? 2.250.000. 2.250 ya? 2250 berarti 2250 itu dibagi anggaplah 14 hari 160 sekian. Nanti kalau untuk program yang gede bisa dibuat 200.000 udah selesai. Iya bisa dibuat 200.000. Kan kalau 200.000 dikali 3 hari 400.000 udah itu harganya 400.000. Kalau yang 4 hari berarti kan 800.000 gitu aja. Lebih murah kan? Tapi kan sebenarnya cuma dapat sebentar gitu. Nanti bilang ke Ari bikin program apa, bikin posternya aja. Jadi kalau dia bilang kak kok nggak bisa seminggu aja gitu. Tapi kalau nanti ada yang makan, tanya soal makannya kan juga ada cateringnya. Bener
Kalau ada yang tanya soal makanan itu udah termasuk makan atau Belum termasuk. Belum termasuk. Oke. Untuk yang ini coba deh, kamu lihat dulu. Yang ini ada masukan dari Miss Emma, sebaiknya di awal perkenalan dulu. Tapi kita udah bareng dengan auto text-nya. Iya itu auto replay sih. Bisa nggak auto replay terus diikutin dengan saya bukan. Coba coba. Coba buka deh. Ini ya? Iya sih. Ini suara dari mana sih? Dari atas. Oke. Nah, ini masih belum pakai standar kita nih. Ingat nggak? Perkenalannya nggak ada nih. Ini nggak ada perkenalan. Halo admin, aku dapat info dari website nih. Mau nanya dong program. Hai kak, ya. Oh iya. Ya. Kalau Tep- kalau mau perkenalan pakai apa? Atau teksnya masih ingat? Oh iya kita harus boleh kenalan dulu namanya siapa dan ada sih auto text sih. Ada teksnya? Apa namanya apa? Biasa coba. Berkenal. Apa? Saya butuh pinjem Kak Sartika Mas Rustam 5 detik Oh, aja. ya. Silakan, silakan. Oke, auto textnya dimatiin deh Sir, coba. Ini dimatiin. Iya, karena ngetik biasa. Yang bawah. Oh yang ini ya, Iya. sini ya. Di sini gimana caranya settingnya? Yang ini Yang mana? yang enable keyboard. Enable monitor. keyboard Iya, sebelah kiri klik ya? sekali. Nah, Oke, auto textnya berkenal Sir. berkenal. Oh iya. Aku ada B-nya. Ulang ya. Biar seru. Berkenal. Oh iya. Oh iya ini. Ini siapa Kiners nih? Kemarin saya dibilang Mas Diko kini jadinya Sir. Ini Kiners depannya. Bukan Kiners lah. Beda Iya kan bagusan, iya sebenarnya memang bagusan Kinus kan Sir. Iya, maksudnya kan kalau mau diganti ya diganti, tapi jangan belang-belang. Oh. Nah ini udah jelas nih, ini udah fatal banget. Tahu nggak fatal? Kenapa? Karena nggak ngebangun emosi. Nama itu kan ngebangun emosi banget kan. Kayak kamu senang pasti ditanya namanya, kamu siapa namanya? Jadi kayak kenalan dulu. Ya, Kayaknya saya pikirnya karena dia udah nyebutin untuk anak saya. nggak apa-apa. Dia buat anak dia, tapi kita tetap perlu kenal dia kan. Tapi di situ udah disebutin saya Apa tuh? namanya. Iya, ini kan udah ditanya. Double check yang sebelahnya. Ini Oh, Yang kenalan dulu yuk Kak, nama Kakak siapa? yang mana sih, Mas? Nah, ini double check yang kedua itu. Oh iya Sir, udah ada. Oh udah ada, iya iya oke oke. Nah ini nama dia siapa? Anak saya Rifa. Oh, oke. Nah, tau nggak PR-nya gimana? Kita langsung ngasih ini. Ingat nggak cara ngebangun emosi? Saya udah pernah ingetin sebelumnya. Ngebangun emosi dulu, tanya-tanya dulu aja. Tanya-tanya dulu aja. Itu ngebangun emosi gitu. Saya udah berkali-kali sampaikan, orang itu beli bukan karena produk. Yang bikin program holiday nggak cuma kita. Yang nyediain belajar bahasa Inggris instant camp nggak cuma kita, ada banyak banget. Tapi gimana caranya dia jatuh hati ke kita? Saya pernah ilustrasiin kita beli HP. Coba deh saya mau nanya, kalian punya HP kan? Kalian tuh beli HP di toko satu kan, nggak mungkin beli di dua toko kan? Kenapa beli di toko itu? Yang nyiapin harga tuh banyak kok, yang nyedain harga yang sama banyak kok. Tapi kenapa belinya di dia? Ada kemungkinan awalnya tokonya lebih banyak reviewnya. Ada kemungkinan gitu kan? Reviewnya positif, padahal mungkin review dibuat-buat bisa jadi gitu. Nah makanya kita ini harganya mahal, kita lebih mahal dari yang lain, lebih mahal. Nah gimana caranya? Kita bisa dekat sama dia secara emosi, dekat dulu aja. Tanya dulu aja gitu. Ya. Hai kan untuk
biaya dan jadwalnya beda-beda kan, tergantung program yang dipilih kenalan dulu kan. Makanya juga kalau bisa beda bubble chatnya dibedain. Ini terlalu panjang, pusing ya. Jadi kalau menurut saya dipisah aja. Gak apa-apa sepanjang ini tapi dipisah. Lebih natural kan? Tetek enter. Kebayang ya? Oke. Jujur, kalau gue sih muak dengan cara belajar bahasa Inggris yang model begini. Yang benar-benar bikin wah. Boleh nggak saya request videonya yang lain, yang lebih nunjukin keseruan? Kalau itu kan ada story, yang itu kan story. Kan masih ada beberapa video lain yang total nunjukin keseruan. Kalau ini kan ada prolog dulu, ya kan? Kalau ini kan ada prolog dulu. Bisa 15 detik prolog dulu. Jujur, bahasa Inggris tidak cukup. Makanya 18 detik dipakai cuma buat prolog. Kalau gue sih gini 18 detik baru muncul keseruannya. gue pengen banget belajar yang fokus ke praktek. Ya. Baru muncul setelah 20 detik. Untuk orang-orang yang kayak kita sekarang, manusia-manusia digital, 20 detik itu lama nggak? Lama loh, lama banget 20 detik. Kita kan pengen gimana kalau balas, cet, gitu kan. Begitu diklik langsung muncul keseruannya, orang naik sepeda, bla 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 bla, orang main seru-seruan di kolam berenang lah apa lagi. Nah, masih ada video yang lain? Masih ada ya. Saya buka deh. Contohnya, nah ini juga langsung keseruan nih. Kalau ini judulnya bisa pas banget digital ya. Kalau ini judulnya bisa di atmosfer atau di vibes. Kak, nah saya pernah bilang ke kita, Frida ambil pelajaran dari sini ya, supaya saya nggak ngejelasin 2 kali. Karena kalau balas chat prinsipnya sama. Video yang lain atau angle yang lain, karena kan ada angle keseruan, ada angle vibes, ada angle kebersamaan, ada angle aktivitas di lapangan, gitu. Kan banyak angle. Nah masing-masing angle itu banyak fungsinya. Kalau keseruan cocok buat di katalog supaya dia tahu seru ya. Nah tapi angle-angle yang lain bisa dimainkan buat follow up. Itu kan tadi saya ngebahas follow up. Iya. Ini kan kak, ya video ini cuma 1 menit kok, biar kakak bisa ngerasain vibes, bener gak? Nah masukin vibesnya, gitu, masukin video vibesnya, masuk ini ya. Kayak mana tadi? Udah, bisa diklik sama dia bisa nonton keseruannya, menarik kan? Gitu. Jadi follow up-nya nggak perlu, apalagi saya kemarin sempat melihat ada balasnya pakai anda, itu kayaknya udah nggak pakai, udah nggak relevan, ya kan? Sempat ngebalas pakai kata anda gitu, itu ya kalau zaman sekarang udah nggak masuk, gitu. Ya, jangankan kita yang anak muda nih, kan ini kemungkinan anak muda ya kan? Ya jangan kita anak muda nih, yang tua-tua aja sekarang lo gue ngomongin kayak kakek kan, kalau umur 50 udah lo gue ngomongin kan gitu. Apalagi anak muda kayak kalian lah, ya kayak saya udah tua gitu kan. Pasti kan kayak segan ngomong anda gitu kan, gitu. Yang asik aja, kakak itu udah asik loh, sopan tapi asik gitu kan. Tapi saya pernah kayak mau basa-basi kayak nanya segala macam di iya di telan-telan kayak Iya, terlalu bertele-tele Iya, gitu. memang begitu, iya, memang begitu. Maksudnya di kontak lagi aja. Kalau dibilang perlu bertele-tele, ya kak, memang itu SOP dari kami untuk mencari tahu, mendalami tentang calon peserta. Nah, kita punya banyak program kak, gitu. Gak apa, baru di data kan, udah pernah dikatain goblok belum? Saya pernah, gitu ya, macam-macam kok. Karena kan kita kan chat kan masuk ribuan, ya. Kalau kalian mau cek, kan kita ada 5 program kan di Golden Online Class, Kampus Inggris Plus, Golden cabang Golden Jakarta, Bekasi, bla 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 bla. Ada tes sama ada ICT. Tes itu apa ya? TOEFL, IELTS. Nah, kalau itu ICT itu apa B2B yang ngasih pelayanan ke perusahaan. Kita punya 5 nomor utama gitu. Itu kan ribuan macam-macam jadi.
macam-macam. Itu masih terima kan? Itu kan masih sopan. Ada ngomong, wow, iya. Ini artinya tolol ya bagaimana sih? Gini nggak ngerti. Itu biasa. Karena kan kita hidup. Kamu tahu netizen kan kayak gimana? Iya. Jangan kan kita yang orang nggak tahu siapa kita. Orang yang udah tahu dia mungkin ya udah tahu lah dia orang jahat aja masih suka dikata-katain gitu kan. Jahat loh, itu jahat loh, ya kan? Punya jahat loh netizen itu sebenarnya. Kalau ya maksudnya nggak semua netizen ya, cuma banyak loh orang yang tidak teredukasi dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya dan dia punya kesempatan yang sama dengan kita yang teredukasi. Orang yang tidak teredukasi dan orang yang teredukasi punya kesempatan yang sama, bisa ngechat, bisa nge-komen, bisa ngirim. Akhirnya apa? Akhirnya kan hasilnya beda-beda gitu. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi bertele-tele nggak apa-apa. Yang penting gini loh, secara prinsip saya mau bahas, tapi sampai mana? Sampai sepanjang apa bahasa basinya? Minimal 3 aja. Minimal 3 aja. 1 nama, 2 domisili di mana. Syukur-syukur bubble-nya beda, jangan digabungin. Kakak namanya siapa, tinggal di mana, atau kerjanya apa. Itu loh, nggak jadi pendekatan namanya. Minimal banget 3. Kalau orangnya asik, tambahannya kalau dia jadi 4 deh, buat bangun kebersamaan, bangun kedekatan. Nama, domisili kakak di mana gitu. Ya, yang ketiga, kakak saat ini status sebagai apa? Kakak saat ini kerjanya apa? Atau kakak saat ini kegiatannya apa? Gitu. Kalau di bawah masih panjang lagi kalau di golden. Gitu. Kakak pernah ikut kelas nggak sebelumnya? Pernah ikut presiden nggak sebelumnya? Itu ditanyain juga buat bangun kedekatan. Masa basi? Apa? 4 cukup lah, atau 3 minimal. Ya kan? Baru di profiling lagi gitu. Kakak lebih condong yang di mana nih? Kakak lebih prefer di mana? Yang di Bogor atau di Bogor? Dari berapa? Sama juga ini, udah boleh tuh kirim. Gitu. Ya, udah boleh kirim tahunnya. Oke, testimoni. Set. Ini landing page ya? Link pendaftaran. Masuk ke penginapan dan camp, program yang untuk minggu, mentoring aduh 1875 belum masuk apa emang ya? Setahu saya udah termasuk lagi. Bukannya termasuk makan ya? Kalau holiday itu? Oh, ini udah Udah, kalau itu termasuk. Atau gini aja nggak apa-apa yang udah terlanjur dikasih tahu udah belum termasuk makan, kamu follow up lagi. Kan kami sedang ada promo, harga yang tertera ini sudah termasuk makan. Nah, nanti kamu edit lagi ini ya. Oke? Dia udah termasuk makan karena coba saya bawa katalognya. Karena kayak gini, kalau anak-anak itu dia nggak mungkin beli sendiri. Jadi kan kalau holiday itu nanti pesannya akan kebanyakan bocah. Anak SMP, SMA gitu. Makanya itu juga ada. Makanya nggak mungkin nggak harus makan. Nah, orang yang ini tuh udah fix banget emosinya bangun. Lihat obrolannya. Ciri-ciri orang yang tertarik itu apa? Banyak nanya. Contoh kamu tertarik sama seseorang, pasti banyak nanya dan senang kalau dia. Iya kan? Kamu tertarik sama sebuah barang, pasti banyak nanya. Kak ini tuh pemakaiannya gimana? Kak ini tuh kalau ngecas cepet nggak? Kak ini tuh kalau ada garansi gampang nggak klaimnya? Kak ini gitu kan? Kalau kalian suka sama sebuah barang pasti banyak nanya. Itu juga sama, ya? Gitu. Nah, tapi gini, kita untuk tanggal mulai kelas KIN yang kelas skin yang holiday sama kelas skin yang umum itu beda tanggalnya. Kalau holiday kan ikutin libur sekolah. Iya sih. Tapi ada kemarin kan saya tanya di KIP, mereka ada 30 Juni.
di program holiday. Nah, saya kan bikin jarak 2 minggu sar yang ini. Ada tanggal 30 Juni juga, apa ya tanggal 30 Juni diulangin aja apa di Enggak, maksudnya gini. Kamu kan ini kan ini buat yang holiday ya. Nah, sementara ini tuh bukan yang holiday, ini tuh yang umum. Oh, dia hanya yang seputar speaking class kayaknya, Sir. Oh gitu. Programnya speaking class berapa hari dan biayanya? Dia nanya yang speaking class juga. Oke, tapi dia nggak bilang speaking class buat siapa kan? Karena kan sebelumnya dia ngomongnya yang gitu, catering, ya kan? Holiday. Oh iya, karena saya ngejelasin paket catering, Sir. Hah? Yang catering atasnya, Sir. Itu apa hubungannya catering sama? Dan lebih singkat daripada program speaking class yang bilang gitu. Karena program holiday durasinya hanya seminggu dan lebih singkat daripada program speaking class. Oke, iya. Oke, iya. Atau gini, ini kamu bikin juga yang versi holiday-nya. Di dalam poster udah ada tapi bikin lagi kan, Sir? Yang mana? Yang ini? Udah, iya. Oh, udah ada ya? Udah saya tuh yang bawah, Sir. 23 Juni, 30 Oh, Juni. oke. 23 Juni. Oh, oke. 23 Juni. Sekarang berapa sih? 14 ya? 23 Juni. Oke, sebulan setengah lagi ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. 23 Juni, 30 Juni, 70. Oke. Iya. Tapi nggak usah cukup. Yang penting, jangan sampai kitanya kecampur informasinya gitu. Ya kalau yang speaking kan sama holiday ini beda gitu, beda program. Tapi saya mau tanya, Sir, yang holiday ini benar-benar khusus anak-anak apa yang misalnya mahasiswa boleh ikut apa gimana, Sir? Range umurnya itu ada nggak sih, Sir? Gini, intinya selama dia memang tertariknya seminggu bisa holiday, intinya gitu sih. Mau yang udah kerja juga nggak Ya apa-apa? nggak apa-apa kalaupun dia mau kerja, kalaupun dia udah kerja nggak masalah. Ya. Berarti dia jangan kasih range umur ya? Ya, berarti kalau kasih range umur saya ada nanya, ini range umurnya dari berapa ya? Kan saya kasih poster holiday-nya. Ini range umurnya dari berapa ya, Pak? Gini, kalau bicara soal range umur, kita menerima semua usia, tapi nanti akan diklasifikasikan secara kelompok usia. Jadi gini. Biasanya yang bikin orang nggak minat itu gara-gara dia takut digabung sama anak-anak. Ya kan? Contoh kita nih mau ikut les, ternyata kata si adminnya nanti Mbak Gita akan digabung sama anak SD gitu, mau nggak bakal mau, ya kan? Sama anak ini juga nggak mau digabung sama kita, sama orang gede nggak mau gue gitu kan. Nah makanya kita harus pertegas gitu, kita menerima semua usia gitu ya. Namun ini yang powernya nih, key-nya ada di namun ini. Namun setiap peserta akan diklasifikasikan, apa klasifikasi dikelompokkan sesuai kategori usia. Anak-anak sama anak-anak, remaja sama remaja, dewasa sama dewasa, cuma 3 kategori: anak-anak, remaja, dewasa. Tapi kalau di luar musim liburan itu nggak mungkin ada anak-anak, nggak mungkin, 1000% nggak mungkin sekolah mereka. Contoh sekarang nggak bakal ada anak-anak pada sekolah. Tapi ntar bulan Juli anak-anak pada nggak sekolah, membludak harusnya di program. Ramai banget ini program bisa ratusan orang nih. Tahun kemarin aja. Iya tahun kemarin kayak itu 240-an. Semua diterima, Sir? Diambil semua? Dia semua lah, masa tolak rezeki. Sebentar. Nggak cukup tapi Sir itunya. Cukup, tapi kan 3 minggu, seminggu. Oh iya. 80. Nggak semua di satu tanggal ya? Iya, 80. Kita kecil lebih besar, kenapa? Karena kita lebih unik pertama. Yang kedua apa? Karena kita berdirinya di resort, lebih menarik kan konsepnya. Lebih holiday. Kalau kayak ini mah komplek, Iya. ya kan? Maksudnya kita harus pede sama produk kita. Kenapa? Karena kita ini unik. Kita ini unik, gitu. Jauh lebih unik dari KIP. Oke? Jadi ini kalau perbaiki, ingat ya tugasnya ya.
Saya cek lagi besok pagi. Kalau perbaiki, jadi catatannya diubah. Sudah termasuk dengan makan, ya. Sudah termasuk makan. Saya mau cek katalog tadi. Saya buka ya. Oke. Daripada jadi file lagi kan. Mana ini? Nah, kalau freelancer Bali, ya 1,1. Iya, iya. Jadi 1, sekian tuh udah fix makan. Kamu udah minta info KIP Holiday kan? Tanggalnya doang sih. Iya, kamu minta juga apa harganya biar bisa perbandingan. Itu kan produk kita. Oh ini udah masuk ya? Udah sih. Oke. Oke, kita lanjut cek PA. Ini apa nih? Influencer sih. Mending follow up kita. Iya. Oh, oke. Ini tinggal di mana nih? Kalau nggak salah di Matraman deh sih. Matraman. Berapa hari ini? Lupa sih di itu. Oke. Ini sih sebenarnya udah oke. Yang penting tadi nama itu udah penting banget dan harus langsung setelah Autotext, setelah robot, setelah bot langsung nama, nanya nama. Setelah nama tanya lagi. Ya sabarin aja kalau ada orang yang nyeltuk sabarin aja. Memang tugas kita kan sabar, ya kan? Sabar. Kayak sekarang ini kita nunggu pendaftar sabar banget. Iya. Sabar banget. Oke, nah sekarang saya mau nanya kalau kita udah ngirim oh ini ya, bagian ghosting ya, udah dibalas sudah gitu. Ini ganti dulu nih, catat ya, jangan sampai lupa nih. Ada Kinners, ada Kinnish. Iya. Bingung orang-orang bingung asli. Ya, ya kan? Hai Kinners gitu. Oh ya Kinnish. Ya Allah ya Rob. Nggak ngeser kayak udah ini. Gue lihat ya. Astaga. Oke. Oke, ingat kita butuh CTA ya, call to action, link pendaftaran. Nah ini disertakan selalu ya. Ini ya berarti ya. Iya. Nah oke, saya mau edit sedikit ya. Lupa nggak nih, catatannya banyak nih. Direkam Hah? Diko terus catat lah, Diko terus diulang sejam sendiri loh buat dengerin, buat apa? Ngedengerin sejam lagi tuh. Ya, nih catatannya gini. Ini adalah bagian terpenting. Ya, ini bagian terpenting. Perhatikan, fokus. Kenapa ini saya bilang bagian terpenting? Ini disebut CTA alias call to action. Apa itu call to action? Bagian untuk mengarahkan orang klik daftar. Bagian untuk mengarahkan orang beli produk kita. Paham? Ya. Nah, kenapa saya bilang ini bagian yang penting? Kalau kita ngebalesin chat customer, kita udah ngebangun emosi, kedekatan, kita udah ngirim serangkaian informasi, misalkan link video YouTube, testimoni, kita udah kirim katalog, bla bla bla, kita udah jawabin semua pertanyaannya dia. Kita lupa
buat ngirim CTA alias call to action alias link pendaftaran. Itu namanya apa? Kita udah PDKT jauh-jauh lama-lama berjuang tapi nggak nembak. Jadian nggak? Nggak bakal. Atau kita nembaknya nggak serius. Jadian nggak? Kecil kemungkinan yang diterima karena nggak serius. Contoh nembaknya sambil selengean. Nembaknya misalkan pakai teks WA, nggak asik, nggak serius. Nah kita buat lebih serius, gimana caranya? Karena kita lagi WhatsAppan, minimal bubble chatnya dipisah. Oke, lalu arahkan dia, gitu. Ya. Saat ini, misalkan ini gambaran dari saya ya, boleh dipakai. Saat ini masih ada sekitar 15 seat tersisa. Belum lihat ya bisa. Oh, sekitar ada sekitar ya, kalau sini sekitar 15. Satu. Oh, satu. Soalnya tadi kirim Oh. video keseruan buat follow up gitu kan. Jangan satu banget apa? 1A gitu minimal kan? Biar cepet sertek gitu. 1A minimal gitu kan, biar gak satu banget kan, ya kan? Saat ini contoh CTA ya. Iya. Jadi teksnya itu dipisah gitu loh, ya. Saat ini masih ada sekitar 15, alhamdulillah. Tadi ada sekitar 15 seat tersisa. Oke, tersisa. Kita nggak perlu bilang kalau kita belum ada yang daftar. Nanti malah membuat produk kita tidak trusted, tidak tidak apa namanya, ya tidak trusted gitu loh, ya. Jadi gimana baiknya? Baiknya saran saya kita kasih tahu dianya bahwa saat ini masih ada sekitar 15. Seolah-olah apa? Seolah-olah ini program laku, wah tinggal 15 lagi nih gitu. Padahal kan ini kan sekitar. Yang namanya sekitar kan bisa lebih bisa kurang. Kita nggak bohong berarti kan. Yang namanya sekitar itu namanya around, approximately, perkiraan gitu. Ya. Approximate. Saat ini masih ada sekitar 15 tersisa. Jika kakak ingin mendaftar, ya mendaftar, maka bisa klik link berikut. Terus pilihnya, ya terus pilihnya ya, terus pilihnya. Lalu endingnya apa? Ini kan CTA, CTA itu apa sih? Ngajak jadian, ya kan? Mau nggak kak? Itu nembak dia, ya kan? Nah, nembaknya yang serius. Saat ini masih ada sekitar 15 sisa. Jika ingin mendaftar, akan bisa menghubungi. Nah, apa kita tuh bikin ya? Oh gini. Sampai bertemu Mekin di serunya menikmati alam bareng karya masih mencari-cari ide. Ada yang punya ide kan? Sampai bertemu Mekin di serunya sorry typo. Kalau typo kurang. Sih nggak serbi, nggak cocok. Ini sementara ini dulu ya, sampai ada ide benar-benar ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya hot leads? Apa itu hot leads? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena dia tertarik.
kalau cuma nginap ya, masalahnya saya kerja, mungkin paling bisa ambil cuti kali ya, paling lama cuma dapat 2 mingguan. Untuk bulannya nanti saya tanyakan ke ownernya saya dulu. Nah ini kan saya bilang tadi, benar nggak tuh saya bilang apa? Ada orang yang nggak bisa stay terlalu lama. Iya. Akhirnya kita bikin apa? Short program, ya. Oke, tahu nggak apa jawaban yang bisa lebih baik dari ini? Oke, saya mau nanya, orang-orang yang chat kita itu bayar nggak? Orang-orang yang chat kita itu lewat iklan atau enggak? Lewat iklan, kan bayar atau gratis? Membayar. Jadi gimana caranya supaya meskipun dia nggak cocok sama program kita, tapi bisa jadi pemasukan? Gimana caranya? Diarahkan ke Fluence. Kan Fluence sudah ada produknya kan? Udah ada link pendaftaran ya kan? Udah ada OO-nya? Pendaftaran udah ya. Udah ada OO-nya kan? Itu kan OO bisa dipakai, ini juga pakai OO nih. Mungkin pakai OO kan? Iya. Iya. Udah bisa mulai jualan. Kayak gini caranya persis. Berarti kalau misalnya ada yang nanya udah bisa langsung diarahin ke produk kita. Udah bisa banget. Oke. Ya, udah bisa banget ya. Oke? Ah ini oke banget nih. Ini cetek namanya nih. Baiklah kalau nanti tertarik untuk ikut program kami bisa hubungi meeting kembali atau mendaftar melalui ini oke nih. Ini otomatis atau otomatis sendiri? Untuk sendiri sir. Bisa dibuat otomatis. Atau tadi ya saya bilang tadi di bawah ini ya. Bisa pakai ini juga. Tahu nggak namanya apa? Ini namanya apa? Scarcity. Tahu nggak scarcity itu? Scarcity itu bikin orang cepet-cepet buat ngambil tindakan. Nakut-nakutin orang, ini kan tinggal 15 lagi nih, masa lo nggak masuk ikut daftar? Nanti nggak? Itu namanya scarcity, ya. Oke? Ini ngilang gitu aja deh, ghosting gitu ya. Saya berawatnya ngeliat Kimi Skinners nih. Apalah, seru tapi ya. Ada kelucuan. Udah gitu si Siva juga ganggu pula ya. Kalau berarti dia Sama-sama banget. Nah udah, ini kan agak template nih, ya. Udah kita bisa mulai follow up pakai video. Video. Terus tadi video yang kita kirimnya apa nih? Ini yang udah agak lama deh sir, kayaknya di follow up lagi. Nah ini apa sih usianya ya? Iya sir. Saya udah bilang sama Siva kayaknya tapi dia lupa deh sir, dia teks dia. Coba tar ya. Ganti ya, ini. Ini juga usianya nggak usah dipakai. Saya pernah bilang usia nggak usah dipakai. Bentar. Nah, ini malah usianya nggak ada. Usianya hilang. kita tuh Oke. Hati-hati ya balasnya guys ya. Tadi kan menunjukkan seberapa profesionalnya kita meskipun lewat chat ya.
ya? Banyak sih. Ini follow up semua ya? Dia malah broadcast. Jangan lupa tadi di saya Yes. pakai CTA ya. Ini bisa follow up nih. Lebih banyak Bali apa Bogor yang nanya-nanya? Bali san. Bali. Jauh lebih baik Bali. Jauh ya? Tapi kebanyakan dari mereka dari pasar emang san. Denpasar. Iya. Pokoknya jangan bingung kalau ada nanya-nanya soal yang rombongan dari sekolah, maksudnya bingung, nanti lempar ke saya aja. Lempar saya aja zoom dulu tapi nanti akan zoom sama atasan saya langsung nanti sama direktur kami gitu aja. Gitu. Nah, ini tadi follow up lagi nih, gini. Nah kan sebenarnya udah ikut makan lagi. Ini tadi follow up lagi ya. Bilang aja ada promo gitu san. Iya, lagi ada promo kan, nanti sudah ada promo, jadi untuk harga yang tertera itu sudah termasuk dengan makan. Promonya berlaku sampai minggu ini ya, itu namanya scarcity. Ya, promonya berlaku sampai minggu ini, jadi dia harus cepet-cepet buat daftar, minimal DP dulu. Ya. Oh ya san. Kita tuh menerima telepon juga nggak san? Terima aja nggak apa-apa. Tapi kalau dari WhatsApp kan nggak bisa san. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, emang ada yang perlu ditelepon ya? Iya kayak kemarin dia maunya nanyanya lewat telepon karena saya posisinya lagi luar kota. Saya mau nanya lebih rinci lewat telepon. Nggak apa-apa, kamu telepon balik aja pakai nomor atau enggak kamu butuh ini ya, iPhone ya gitu ya. Sebenarnya belum banyak sih saya yang mau lewat telepon. Tapi perlu juga sih supaya bisa lebih clear jelasannya. Nggak apa, perlu kita perlu tahu juga apa namanya kebutuhan pasar. Nih kayak gini nih, dia udah mulai hot leads dia. Nanya-nanya banyak kan? Tuh. Tuh, oke, ini nih oke nih, dia positif nih kalau begini nih. Tinggal kita kawal terus aja sampai dia datang. FU. Follow up. Biasanya normalnya berapa hari sih san? Kalau saya mungkin per 3 hari di kota. Ini juga belum bikinin video nih. Tuh, ya kan? Beda-beda emang ya SOP per. Padahal ini belum lama nih. Kemarin. Ini belum
beda-beda tadi gimana balasnya. Coba disamain dong balasnya ya, gitu ya. Ini beda-beda nih balasnya. Biasanya kalau misalnya program holiday jarang sih melampirin video sih. Lapirin aja. Kenapa? Karena belum ditaruh di dalam konteks kali ya. Oh iya, ya. Kalau yang itu udah sih yang speaking class. Itu kita banyak catatan ya, catat ya. Jangan sampai nanti numpuk catatannya bingung sendiri nanti nggak berubah Program holiday. sama usia hapus nih. Ya ini hapus usia nih. Ya, Iya. usianya hapus aja. Ini juga yang reguler nggak ada videonya, padahal dia mau reguler. Ini proteksi nih nggak pakai satu. Ini tanggalnya nggak usah nih ya. Oh, Nih tanggal lahir nggak usah, ya. Status nggak usah. berarti yang status itu maksudnya hapus aja apa tulis profesi? Ukuran aja nggak usah deh, nggak apa. Tanggal lahir sama yang status Nggak nggak usah. usah, profesi nggak usah, ukuran aja nggak usah, karena aja harus ada daftar. Oh, bener. Yang penting dia isi form dulu aja. Ini alamat lengkap juga nggak usah ada nih. Ukuran baju. Alamat lengkap juga nggak usah ada ya. Ini juga nggak usah ada nih, nama orang tua ini nggak usah ada. Ini apaan tuh sis? Tulis siswa. Apa? Tulis siswa di bawah 18 tahun. Apa tulis siswa? Tulis. Saya ikutin sertifikat. Alah, udah nggak usah banyak aneh-aneh. Nggak usah ngikutin dia. Saya nggak tahu. Otak juga nggak usah ya berarti. Ada orang tua atau wali juga. Nggak usah. Ini bagus ada videonya nih. Ini bagus nih ada Itu ceritanya. hasil follow up ya. Hasil apa? Hasil follow up. Enggak, maksudnya ini kan dia di follow up dengan bahasa yang lebih enak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oh iya. Nah, kenapa beda-beda cara follow up? Samain aja ya gitu ya. Itu satu. Ini yang gini-gini kan harusnya dipakai juga ya. Nggak semuanya ada. Oh mungkin karena dia ngirim katalog ya. Kalau holiday kan nggak ada katalog ininya ya. Nah udah samain aja. Holiday-nya belum ada kayak naruh video keseruannya. Ya atau bikin katalog versi holiday. Itu aja. Kan isinya sama. Isinya sama kan? Bedanya cuma di harga doang kan? Nih, yang mana sih? Mana guys katalog guys? Ini ya. Yang mana sih? Kayaknya di mana ya kalau nggak tahu. Ini kali ya. Nih isinya sama. Kami dispatcher. Bla 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 bla. Sama kan? Tuh. Sama nggak? Sama tuh. Sama. Tuh. Sama nggak? Berarti tinggal harga sama Sama. Harga doang. Iya. Iya. Harga doang. Ini sama juga semuanya. Sama. Ini tidak hapus ganti holiday, ya kan? Oh, udah. Jadi nggak ada yang berubah standarnya. Oke? Oh, sebut ada kendala ya? Kenapa sih? Sebut ada kendala video. Iya. Kenapa tuh? Gue selalu punya Kalau bukan di HP, live bisa saya bukan di HP enggak sih. Kayak nggak muncul katanya. Tapi Siva udah nyoba. Siva udah nyoba, terus katanya sempat nggak bisa. Terus pas buka lagi udah bisa. Oh, ulang aja bahaya. Takutnya nggak kedetek. Atau upload ulang gitu sih. Iya, betul.
Coba coba di yang lain, coba di saya kirim semuanya. Video YouTube yang ini. Iya yang bermasalah ini. Oh, oke. Ya. Semuanya dari beberapa alumni ya. Oke, ini cocok nih Rapi kalau memang kita mau segera punya yang holiday. Terus kalau udah kami dibikin di kompres. Ini di kompres ya? Kompres ya. Iya, harus kompres ya. Kalau bisa mau 2 kali malah kompres kalau bisa. Biar orang sekali klik langsung download gitu. Cepat. Karena orang yang usaha tuh semuanya serba simpel. Oke lah, sementara itu dulu ya. Oke, silakan diperbaiki dulu. Bayar itu saya cek lagi ya. Oke? Yes, sir. Sip, thank you ya. Saya mau nanya ini, kalau misalnya program basic English itu ada start umur dari umur berapa nggak? Soalnya masih belum ya. Basic English itu untuk dewasa. Oh, Untuk dewasa. untuk dewasa aktif gitu. Iya, basic active itu untuk dewasa. Kalau yang anak-anak kecil dan kids, ya. Oh, saya juga mau tanya. Kan saya posisinya di sini, sedangkan program di Bali apa di Bogor kan. Kalau waktu itu ada satu orang yang nanya ke Ziva,